Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mebi. Nah, ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya ya, terkait dengan penggunaan Epanet. Nah, kali ini kita akan coba input pola pemakaian air. Jadi, kita akan menambahkan pola pemakaian air selama 24 jam. Jadi, yang kemarin itu, video yang sebelumnya itu simulasi satu waktu ya, atau snapshot. Nah, sekarang kita tambahkan terkait dengan pola pemakaian air. Ini contohnya sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan angka di node ini nggak kelihatan, terlalu cerah, kita bisa klik kanan, option, terus di bagian background itu pilih aja backgroundnya sesuai warna yang diinginkan. Misalnya saya buatkan hitam agar terlihat ya. Nah, pertama-tama kita setelah itu ya, kita menuju ke data, lalu pilih di sini pattern. Oke, lalu kita add. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh pola pemakaian air ya. Jadi di sini akan kita input mulai dari jam pertama sampai ke jam ke-24. Jadi angka pola pemakaiannya akan kita input nih semuanya. Nah, saya sudah buatkan juga contohnya di Excel. Itu di sheet demand pattern gitu ya. Nah, ini. Di angka inilah yang akan kita input ke dalam eh, sini tadi. Jadi misalkan 0,2 gitu ya. 0,2 seterusnya 0,3 misalnya ya. Nah, sampai di input ke jam 24. Tapi saya sudah siapkan filenya. Tuh kita load aja coba. Oke, di sini. Nah, contohnya ini tinggal di open. Nah, jadi ini sudah ke input semua di jam 1, jam kedua, jam ketiga ya. Sampai ke 24. Nah, jadi jika angkanya itu sudah di atas 1 itu artinya sudah memasuki jam puncak ya. Kita oke kan. Nah, setelah kita oke kan, coba deh kita running ya. Nah, running jadi eh oke, sebelum itu kita input dulu nih. Kita input dulu di setiap node. Jadi misalkan tadi kan ini patternnya, ID patternnya nomor satu ya. Jadi di sini demand pattern di setiap node itu demand patternnya kita masukkan angka 1 sesuai dengan ini, sesuai dengan ID patternnya. Nah, nah jika ini kan hanya 6 node ya, jadi mudah kita masukin atau input ke demand patternnya ini. Namun gimana kalau nodenya ratusan atau mungkin ribuan ya. Nah, jadi ada solusinya seperti ini. Pilih di select region di sini. Jadi kita ini nih, kita kita blok projectnya, lalu klik kanan. Nah, setelah diklik kanan, nanti di edit, menu edit, pilih group edit seperti itu. Oke, group edit. Lalu kita pilih yang junction. Ini ada junction dan pipe. Kita pilih yang junction. Kita pilih width, centang width. Tagnya itu demand pattern. Nah, jadi yang ini kosong, replace dengan demand pattern juga.
pilih satu. Jadi cara bacanya gitu ya. Jadi kita akan eh, mereplace junction. Jadi demand pattern pada junction. Jadi, kalau dia masih blank atau kosong, akan kita ganti dengan demand patternnya angka 1 seperti itu. Jadi kita oke kan. Nah, 4 junction were update. Nah, jadi tadi kan ada 6 ya, 6 junction, 2 sudah saya ganti secara manual. Lalu ini secara edit ini ya, edit block tadi. Kita cek nih di sini. Ini nah, node junction 3 udah ganti jadi 1. Node 4 junction 4 juga sudah seperti itu. Nah, kalau sudah kita running. Oke. Nah, sebelum itu di bagian option sorry, di time. Nah, time ini kan contoh ini ya. Time ini masih single period. Jadi kita akan buat menjadi 24 jam. Itu settingnya di data, pilih option, klik 2 kali yang time. Sini total durationnya ketik aja 24. Oke, setelah itu kita running. Nah, setelah di running, nah ini kan udah muncul nih. Jadi 24 jam. Oke, kita cek. Nah, jadi dia akan jalan terus nih. Jalan terus sesuai dengan demand pattern yang kita input tadi. Seperti itu. Oke, kita stop. Nah, tadi terlihat setelah demand pattern ini ya, setelah demand pattern di run, kita cek nih setiap jamnya. Ini jam 1, kita cek pressure pada nodenya. Ini, nah ini udah mulai turun kan. Nah ini udah di jam ke 5 itu sudah mulai turun nih, yang node yang di junction 6 mulai turun kurang dari 10 meter. Nah kita cek terus. Nah kembali lagi naik di jam 24. Berarti kita cek nih paling rendah sini nih. Nih, berarti pressure paling rendah di junction 6 0,81 cuman. Seperti itu. Oke. 0,81. Artinya jika oke, sebelumnya yang sistem yang kita buat ini itu ngalir sesuai dengan elevasi ya, dia main gravitasi aja. Sekarang kan jika demand patternnya 24 jam kita running, ada pressure yang tidak sampai nih, yang nggak sesuai dengan kriteria desainnya. Nah, solusinya adalah menambahkan pompa seperti itu. Oke. Nah, untuk menambahkan pompa kita harus jadi pompa ini kan jenisnya itu ini ya, link ya. Jadi dia akan menghubungkan antara junction 1 node 1 ke node lainnya. Jadi akan kita tambahkan dulu node sini, ini reservoir ya. Kita tambahkan satu node di sini. Jadi dia junction 7. Lalu kita edit dulu untuk yang pipe yang ini nih. Pipe yang ini kita cek dia akan menyambung R1 ke J1. Jadi di sini kita edit J7 ya. Jadi dia
menyambung antara J7 ke J1. Nah, oke, sudah tersambung ya. Lalu kita tambahkan nih pompa, add pump. Jadi kita sambungkan dari R1 ke J7. Nah, seperti itu. Oke. Jika sudah, jadi ini kan anggapannya reservoir itu 250 ya elevasinya. Jadi di sini kita input elevasinya 250. 250. Oke. Lalu untuk pompa. Nah, pompa ini sebelum kita running harus kita setting dulu curve-nya. Oke, ini masih kosong, kita add curve. Jadi dia ID-nya nomor 1. Nah, flow ini ya, yang harus kita input flow dan head. Jadi flow-nya itu 32 LPS itu paling tinggi. Jadi flow-nya 32 ya. Terus head-nya. Nah, gimana cara cari head-nya? Yaitu jadi kan kriteria desain kita 10 meter ya. 10 meter. Nah, di sini 0,81. Jadi 10 dikurang 0,81. 0,81. Nah, kurangnya itu 9,19. 9,19 meter. 9,19 meter ya. Nah, jadi headnya kita genapin aja 10 misal gitu ya. 10. Terus kita enter nih, udah ada head curve-nya. Dan kita oke kan. Setelah itu, setelah curve-nya udah disetting, di bagian pompa klik 2 kali. Itu pump curve-nya kita input angka 1 sesuai dengan ID pump di sini. 1. Oke. Jika sudah, kita running. Oke, sukses ya. Nah, kalau sudah sukses, kita cek lagi nih. Tadi Oke, ini jalan terus aja ya. Sure. Next. Terus. Nah, ini dia. Tadi di jam 16 itu kan 0,8. Nah, setelah kita tambahkan pompa, jadi yang awalnya tadi sistemnya gravitasi, sekarang sistemnya pakai pompa. Itu di jam 16.00 itu pressure-nya di J6 sudah lebih dari kriteria desain kita, yaitu 10,81. Oke, nah seperti itu untuk menambahkan data demand pattern 24 jam. Jadi bisa teman-teman coba gimana caranya dari snapshot atau simulasi satu waktu dan untuk simulasi selama 24 jam. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.